Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ukuran persebaran, kita akan mempelajari tentang simpangan rata-rata, kemudian ragam atau varian, dan simpangan baku. Pada tabel distribusi frekuensi kelompok. Untuk mencari simpangan rata-rata, pada tabel distribusi frekuensi kelompok, kita bisa menggunakan rumus SR sama dengan sigma FI kali dengan harga mutlak XI min X rata-rata dibagi dengan sigma FI. Sigma itu menunjukkan jumlah dari hasil perkalian antara frekuensi dengan harga mutlak XI min X rata-rata. Kemudian dibagi dengan sigma FI, itu menunjukkan jumlah dari frekuensinya. Kemudian untuk mencari ragam atau varian, kita bisa menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma FI kali dengan XI min X rata-rata kuadrat dibagi dengan sigma FI. Sigmanya juga sama, juga menunjukkan jumlah dari hasil perkalian antara frekuensi dengan kuadrat dari XI min X rata-rata dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Kemudian berikutnya, untuk mencari simpangan baku, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan akar dari sigma FI kali dengan kuadrat dari XI min X rata-rata dibagi dengan sigma FI. Jadi, untuk mencari simpangan rata-rata, kemudian ragam atau varian, dan simpangan baku, kita harus mencari dulu mian atau rataan hitung atau nilai rata-ratanya dulu. Misalnya pada tabel yang sama, kita akan mencoba mencari simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Jadi untuk mencari simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku, kita cari dulu rataan hitungnya. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mencari rataan hitungnya, yaitu ketemu 60,75. Kemudian untuk mencari simpangan rata-rata, nilai tengah kita kurangi dengan rataan hitungnya. Nilai tengah dapat kita lihat pada kolom ketiga. Berarti nilai tengah dari kelas pertama adalah 25,5, kita kurangi dengan 60,75. Itu ketemu negatif 35,25. Kemudian pada kelas kedua, nilai tengahnya adalah 35,5, kita kurangi dengan 60,75. Itu ketemu negatif 25,25. Kemudian pada kelas ketiga, berarti 45,5 dikurangi dengan 60,75. Ketemu negatif 15,25. Kemudian untuk kelas berikutnya caranya sama. Kemudian dari masing-masing kelas interval, kita tentukan harga mutlak dari XI min X rata-rata. Harga mutlak itu maksudnya yang bernilai negatif itu dianggap positif. Pada kelas pertama, XI min X rata-rata itu ketemu negatif 35,25. Berarti mutlaknya adalah 35,25. Kemudian untuk kelas kedua, XI min X rata-rata itu ketemu negatif 25,25. Berarti mutlaknya adalah 25,25. Kemudian untuk kelas ketiga, berarti 15,25. Kemudian untuk kelas keempat, berarti 5,25. Kemudian untuk kelas kelima, karena positif, berarti tetap ditulis 4,75. Kemudian untuk 14,75, itu ditulis 14,75. Kemudian harga mutlak XI min X rata-rata kita kalikan dengan frekuensinya. Frekuensi ada pada kolom kedua, kemudian harga mutlak XI min X rata-rata ada pada kolom ke-6. Berarti kolom kedua kita kalikan dengan kolom ke-6. Berarti pada kelas pertama, frekuensinya sama dengan 4, kemudian harga mutlak XI min X rata-rata
adalah 35,25. Berarti 4 kali 35,25. Hasilnya adalah 141. Kemudian kelas kedua, frekuensinya sama dengan 3, kemudian harga mutlak XI min X rata-rata ketemu 25,25. Berarti 3 kali dengan 25,25. Ketemu 75,75. Kemudian untuk kelas berikutnya dan seterusnya, caranya sama. Selanjutnya, setelah frekuensi, kita kalikan dengan harga mutlak XI min X rata-rata dari masing-masing kelas interval sudah kita tentukan. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya ketemu 567. Kemudian baru kita masukkan pada rumus simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma FI kali dengan harga mutlak XI min X rata-rata dibagi dengan sigma FI. Sigma FI kali dengan harga mutlak XI min X rata-rata itu sudah ketemu, yaitu sama dengan 567. Kemudian sigma FI-nya juga sudah kita ketahui, yaitu sama dengan jumlahnya frekuensi, yaitu 40. Berarti 567 dibagi dengan 40. Ketemu 14,17. Jadi, simpangan rata-ratanya adalah 14,17. Kemudian berikutnya, kita akan menentukan ragam atau varian. Untuk menentukan ragam atau varian, kita juga harus menentukan dulu miannya atau nilai rata-ratanya, yaitu sudah ketemu 60,75. Kemudian nilai tengah kita kurangi dengan rataan hitungnya. Berarti kolom ketiga semuanya kita kurangi dengan 60,75. Berarti pada kelas pertama 25,5 kurangi 60,75. Ketemu negatif 35,25. Kemudian untuk kelas kedua berarti 35,5 kita kurangi dengan 60,75. Ketemu negatif 25,25. Kemudian kelas ketiga dan seterusnya juga caranya sama. Kita kurangi dengan 60,75. Selanjutnya, XI min X rata-rata kita kuadratkan. Berarti kolom kelima semuanya kita kuadratkan. Berarti negatif 35,25 kita kuadratkan. Ketemu 1242,56. Kemudian kelas kedua berarti 25,25 kita kuadratkan. Ketemu 637,56. Begitu juga dengan kelas ketiga dan seterusnya, kita kuadratkan. Setelah XI min X rata-rata kita kuadratkan, kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. Berarti kolom kedua kita kalikan dengan kolom ke-6. Kelas pertama frekuensinya sama dengan 4, kemudian XI min X rata-rata kuadratnya adalah 1242,56. Berarti 4 kita kalikan dengan 1242,56. Hasilnya adalah 4970,24. Kemudian kelas kedua berarti 3 kali dengan 637,56. Hasilnya ketemu 1912,68. Kemudian untuk kelas ketiga dan seterusnya juga caranya sama. Frekuensi kali dengan XI min X rata-rata kuadrat. Kemudian selanjutnya hasil kali antara frekuensi dengan kuadrat dari XI min X rata-rata dari masing-masing kelas interval kita jumlahkan. Jumlahnya ketemu 11.397,4. Setelah itu baru kita masukkan pada rumus ragam atau varian, yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI kali dengan XI min X rata-rata kuadrat dibagi dengan sigma FI.
Sigma Fi kali dengan XI min X rata-rata kuadrat sudah diketahui, yaitu sama dengan 11.397,4 dibagi dengan sigma Fi. Ini juga sudah kita ketahui, yaitu ketemu 40 karena sama dengan jumlahnya frekuensi. Berarti 11.397,4 dibagi dengan 40. Itu ketemu 284,93. Jadi, ragam atau variannya adalah 284,93. Selanjutnya, kita akan menentukan simpangan baku. Untuk menentukan simpangan baku, rumus yang kita gunakan adalah akar dari sigma Fi kali dengan XI min X rata-rata kuadrat dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi kali dengan kuadrat XI min X rata-rata dibagi dengan sigma Fi itu adalah rumus ragam atau varian. Sehingga untuk menentukan simpangan baku, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadratnya adalah ragam atau varian. Berarti S sama dengan akar dari 284,93, yaitu ketemu 16,88. Jadi, simpangan bakunya adalah 16,88.